Dinilai mengganggu privasi seorang polisi yang memeriksa ponsel seorang warga akhirnya dimutasi. Aibda Ambarita yang dikenal sebagai polisi artis itu akan diberi sanksi tegas jika terbukti melanggar SOP kepolisian. Loh, nah baru. Lah, kok ngapain? Loh, kenapa emang? Privasi saya lah, Pak. Loh, saya polisi, boleh meriksa sini. Lah. Ada aturannya, Mas. Saya sini. Masa periksa Iya. apa? Kalau mau kejahatan periksa aja, Pak. Saya nggak ngelakuin kejahatan. Video polisi memeriksa ponsel warga saat patroli ini viral di media sosial. Polisi ini diketahui sebagai Aibda Monang Parlindungan Ambarita, anggota Sabara Polres Metro Jakarta Timur. Ada aturannya. Akibat ulahnya yang dinilai mengganggu privasi warga, polisi artis Aibda Ambarita dimutasi ke Divisi Humas. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, pemeriksaan Aibda Ambarita dilakukan atas dugaan adanya pelanggaran SOP dalam penggeledahan ponsel. Selama itu sesuai dengan SOP-nya, boleh saja. Tetapi Pak Ambarita, sekali lagi saya katakan, memang betul, kita akui, Pak Ambarita itu ada dugaan kesalahan SOP. Sehingga sekarang ini Pak Ambarita kita lakukan pemeriksaan di Propam. Kenapa mutasi ke Humas? Sama juga dengan Pak Jeklin. Pak Ambarita juga punya apa? Kelebihan. Saat ini Aibda Ambarita tengah diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran disiplin. Jika terbukti bersalah, pihak Polda Metro Jaya tidak segan menindak tegas Aibda Ambarita. Apa batasan seorang polisi bisa memeriksa handphone warga? Kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Jafar. Selamat malam, Mas Wahyudi. Selamat malam, Mas Latif. Apa kabar? Kabar baik. Tadi Pak Yusri bilang selama mengikuti SOP, boleh dilakukan pemeriksaan itu. Jika kita lihat videonya Aibda Ambarita itu, bagian mana yang dilanggar oleh Ambarita? Ya, pertama ada problem tentang bagaimana pengetahuan dari kepolisian terkait dengan keharusan untuk melindungi hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu mengatur dengan tegas kewajiban dari negara untuk melindungi hak atas privasi warga negara, yang itu merupakan bagian penting dari ketentuan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu secara umum. Yang kedua, dalam konteks tugas-tugas kepolisian, sebenarnya kalau kita mengacu ke dalam peraturan Kepala Polri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian, di situ kan sudah sangat jelas bagaimana kewajiban dari seorang polisi untuk menghormati martabat dan privasi seseorang, termasuk ketika melakukan tindakan-tindakan penggeledahan. Nah, soal yang lain adalah terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika kemudian kualifikasinya sudah masuk dalam proses pidana dan kemudian kepolisian sebagai penyidik itu membutuhkan proses penggalian alat bukti. Nah, tetapi dalam kasus ini itu kan bukan dalam konteks pelaksanaan proses pidana. Ini semata-mata adalah memeriksa orang yang sebenarnya cukup ditanyakan identitasnya siapa dan seterusnya, tanpa masuk lebih jauh untuk memeriksa handphonenya, memeriksa telepon genggamnya sebagai hak milik orang itu yang merupakan bagian dari privasi orang itu. Yang kepolisian memiliki wewenang, memiliki mandat untuk memeriksa sampai ke level itu ketika memang sudah dinyatakan adanya dugaan tindak pidana mengacu kepada ketentuan pasal 32, pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi sepanjang belum memenuhi ketentuan-ketentuan itu, tindakan penggeledahan pemeriksaan terhadap barang milik seseorang, apalagi handphone yang di dalamnya ada banyak sekali data-data pribadi orang tersebut, itu bisa dikatakan tidak sesuai dengan prosedur dan bisa dikatakan sebagai tindakan yang sifatnya unlawful atau semena-mena. Oke, itu mungkin ke polisi, tapi kepada warga sendiri ada banyak pembelajaran yang harus kita berikan, mengingat hak polisi untuk itu penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang dengan menangkap. Proporsi dan hukum
macam apa yang kemudian memberi wewenang kepada polisi bisa melakukan hal-hal seperti tadi itu? Ya, betul. Jadi kalau mengacu kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, wewenang yang diberikan oleh kepolisian ketika melakukan suatu tindakan upaya paksa, termasuk di dalamnya adalah penggeledahan, itu kan paling tidak persyaratannya ada dua. Pertama adalah orang yang dimaksud, orang yang akan digeledah, dia tertangkap tangan melakukan tindak pidana, sehingga kemudian untuk memastikan tidak hilangnya alat bukti, maka kemudian dilakukan tindakan penggeledahan, termasuk sampai ke level penyitaan. Dan apabila sudah ada dugaan tindak pidana dan sudah dilakukan proses penyidikan untuk melakukan tindakan penggeledahan yang pada akhirnya akan ditindaklanjuti dengan proses penyitaan, itu memerlukan adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, gitu kan. Nah, tanpa itu semua, tanpa persyaratan-persyaratan itu, maka kemudian itu di luar wewenang kepolisian, ya. Meskipun kepolisian seringkali kemudian mengatakan memiliki sejumlah diskresi, tapi kan diskresi itu ada batasannya. Tidak bisa kemudian secara semena-mena digunakan untuk meminta, menggeledah, memeriksa hak milik seseorang. Oke, dalam konteks penyelidikan untuk mencari barang bukti, sejauh mana kemudian polisi bisa melakukan penyitaan dan pemeriksaan barang-barang milik warga? Ya, bahkan ya, proses upaya paksa atau tindakan upaya paksa kepolisian, kalau mengacu kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau misalnya dalam konteks bukti elektronik mengacu kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu kan tadi syaratnya harus jelas, harus ada surat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Nah, tanpa itu kemudian itu bisa dianggap semena-mena, gitu kan. Nah, ini batasannya sebenarnya untuk bisa mendapatkan alat bukti secara sah atau secara lawful istilahnya, tidak melanggar hukum, gitu kan. Jadi batasan itu ketat karena setiap tindakan pembatasan terhadap hak atas privasi seseorang, termasuk di dalamnya adalah pengambil alihan data pribadi seseorang, ya salah satu persyaratannya adalah dia mendapatkan perintah dari undang-undang atau mendapatkan wewenang dari undang-undang, istilahnya prescribed by law, gitu kan. Nah, prescribed by law ini selain diatur secara eksplisit di dalam undang-undang, misalnya tadi ketentuan pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara prosedur adalah tadi harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan, tidak kemudian kepolisian di lapangan bisa serta-merta melakukan tindakan tersebut, kecuali memang dalam situasi keadaan mendesak, misalnya dia tertangkap tangan dan mencoba melarikan diri dan seterusnya, gitu kan. Oke, kalau tertangkap tangan kemudian ada kategori mendesak. Kalau seperti dalam video yang kita lihat ini sedang ada razia, itu berarti tidak ada belum penemuan atau dugaan tindak pidana apa-apa di sana. Betul, jadi ini tidak ada dugaan tindak pidana apapun, gitu kan. Bahkan proses penyelidikan untuk sampai ke tahap penyidikan itu kan tidak ada sama sekali, gitu kan. Nah, ini yang kemudian ada persoalan terkait dengan etis, terutama tadi pelaksanaan dari Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 terkait dengan kewajiban polisi untuk melindungi martabat dan privasi seseorang, gitu kan. Yang itu tegas harus teradopsi di dalam kerja-kerja kepolisian. Yang kedua mungkin yang menarik begini ya, ini kan disiarkan melalui sebuah tayangan penyiaran, gitu kan, melalui media penyiaran. Nah, kalau kita mengacu kepada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS, pada dasarnya di situ kan juga ada kewajiban untuk memastikan penghormatan terhadap hak atas privasi seseorang, gitu kan. Nah, mestinya sebelum tayangan ini muncul itu juga ada proses pemeriksaan, gitu kan. Ada tidak pelanggaran-pelanggaran terhadap P3SPS yang itu harus tercemin dalam semua medium, dalam semua konten yang disiarkan melalui media siaran, gitu kan. Jadi mestinya ini ada dua hal yang harus dicek, gitu kan. Pertama, mengacu kepada ketentuan-ketentuan tentang bagaimana kepolisian berkewajiban untuk melindungi hak atas privasi warga negara. Yang kedua, karena ini konteksnya adalah siaran, bagaimana juga kemudian aturan-aturan yang terkait dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran itu juga dipastikan implementasinya.
Oke, kalau ini ternyata hanya show saja, kemudian polisi di sana itu berpakaian dinas, apakah ketentuan sebagai seorang polisi yang harus melakukan tugas-tugas sesuai dengan kepolisian melekat pada mereka yang dalam acara tersebut? Ya, tentu kan, karena kan kapasitas mereka di situ adalah sebagai polisi yang tunduk pada seluruh aturan dan prosedur yang berlaku di kepolisian. Terutama tadi peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 atau ketika misalnya memang itu ada proses pidana, acuannya kepada KUHP. Jika kemudian itu tidak dipenuhi, bahkan ada ancaman pidana menurut ketentuan pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ketika dia mencoba masuk kepada sistem elektronik seseorang, mengakses sistem elektronik seseorang tanpa izin, tanpa kemudian wewenang yang sah gitu kan, itu bisa dikatakan sebagai tindakan yang ilegal, tindakan yang dilarang dan melanggar undang-undang. Yang kedua, kalaupun itu adalah sebuah show, mestinya sebelum ini tayang itu ada rujukan ya tadi kepada P3SPS, pedoman perilaku penyiaran gitu kan. Ada tidak sih bagian dari siaran ini yang melanggar ketentuan-ketentuan P3SPS gitu kan. Ketika di situ dikatakan ada perdebatan tentang di mana privasinya dan seterusnya, dan kemudian subjek si pemuda mengatakan ini privasi saya dan seterusnya, di situ sebenarnya sudah sangat clear, sudah sangat jelas. Ini ada persoalan privasi di dalamnya, sehingga semestinya kalaupun ini show, ini tidak ditampilkan ke publik gitu kan, karena di situ ada pelanggaran terhadap hak atas privasi yang juga dilindungi menurut ketentuan-ketentuan di dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Baik, oke. Mas Wahyudi sangat mencerahkan, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Mengaku salah telah melanggar karantina, selebgram Rahel V-nya meminta maaf. Kami segera kembali.